Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, saya bisa mempresentasikan hasil atau laporan kemajuan penelitian yang saya dapatkan. Yang terhormat, Bapak Kepala P2M beserta jajarannya, izinkan saya memberikan laporan kemajuan penelitian yang saya dapatkan dengan judul Uji Properti Psikometri Skala Digital Stres dalam versi Bahasa Indonesia. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah perkembangan internet di Indonesia itu sangat sangat meningkat penggunaannya di tahun 2021-2022 tercatat 210,03 juta pengguna di Indonesia, dan tahun 2022 dan 2023 juga semakin naik. Penyebabnya akibatnya itu adalah seorang harus selalu terhubung dengan internet dalam HP, laptop, terus ada juga smart TV, semuanya harus terhubung dengan internet. Sehingga sumber-sumber atau input-input dari internet, aplikasi, pesan, email, dan lain sebagainya menjadi sumber stres baru yang harus direspon oleh seseorang ya. Medsos misalnya ya, terkadang bisa menjadi sumber masalah baru yang menjadi bagian dari atau sumber dari stres. Sehingga penting untuk dilakukan pembuatan alat atau skala pengukuran digital stres ini ya. Skala ini sudah ada, tetapi masih dalam bahasa Inggris. Eh, Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerjemahkan skala yang ada dalam bahasa Inggris tersebut ke dalam bahasa Indonesia, lalu melakukan validasi dari skala hasil terjemahan tersebut. Penelitian ini terdiri dari 3 studi. Yang pertama menerjemahkan skala dalam bahasa Indonesia, yang kedua menguji validitas ya dengan melakukan eksplorasi item-item yang sudah diterjemahkan tersebut, apakah memiliki struktur yang sama atau tidak dengan skala yang aslinya. Setelah itu baru mengkonfirmasi model yang dihasilkan di penelitian 2 dengan menggunakan konfirmasi. Studi 1 itu melibatkan responden 8 orang expert di bidang bahasa dan 7 orang expert di bidang psikologi. Dalam pelaksanaannya, 7 orang expert di bidang bahasa itu menerjemahkan skala bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Expert ini adalah orang-orang yang ahli di bidang bahasa Inggris. Dicari kemarin, terus yang dapat 7 orang. Setelah itu 7 orang yang expert di bidang psikologi itu melakukan FGD untuk menentukan item-item hasil terjemahan tersebut, mana yang terbaik untuk digunakan. Dari 7 orang tersebut, kita pilih satu yang terbaik untuk setiap item. Setelah ditentukan, barulah satu orang expert di bidang bahasa juga melakukan back translation ya, atau menerjemahkan kembali hasil-hasil pada proses sebelumnya ke dalam bahasa Inggris, terus dibandingkan apakah maknanya sama atau tidak. Jadi hasil dari studi 1 ini adalah skala digital stres atau versi bahasa Indonesia. Terus dilanjutkan dengan studi 2, yaitu melakukan eksplorasi ya item-item yang setelah diterjemahkan apakah memiliki kesamaan struktur dengan item asli atau tidak. Studi ini melibatkan 540 orang responden yang terdiri dari mahasiswa dan siswa dengan rentang umur 12 sampai 25 tahun dengan rata-rata 17 tahun. Prosedur penelitiannya itu membagikan skala melalui Google Scholar. Pada penelitian ini full online pembagian skalanya, terus melakukan analisis data. Hasilnya itu adalah sebagai berikut. Jadi item yang hasil terjemahan tadi terus mengelompokkan menjadi 5 dimensi ya, 5 aspek dengan nilai KMO 0,89 sudah melebihi standar dari 0,7. Terus juga varian dimensi tersebut bisa menjelaskan
Digital stress itu variannya sebanyak 55,3%. Varian yang paling besar itu adalah varian pada dimensi yang pertama yang 15,1%, 13,2%, 13,6%, dilanjutkan dengan dimensi connection overload (CO) ya. Terus dimensi ketiga FOMO sebanyak 10,3%, online vigilance itu sebanyak 9%, dan terakhir sumbangan dari variability stress sebanyak 7,3%. Terus ada satu item yang tidak masuk ke dalam 5 dimensi yang ada, sehingga item ini di-exclude atau dikeluarkan dalam proses selanjutnya. Jadi item nomor 12 ini digugurkan dalam proses ini. Untuk reliabilitas sendiri, setiap dimensi memiliki reliabilitas yang cukup bagus ya, terutama yang AA ini approval anxiety itu 0,9, connection overload, terus FOMO itu mencapai nilai reliabilitasnya 0,8, sedangkan online vigilance dan availability stress reliabilitasnya 0,7. Ini hasil yang kedua. Terus studi 3 itu adalah mengkonfirmasi model 5 model tadi, 5 dimensi tadi menjadi model-model, terus dilihat nilai fitnya dengan melakukan confirmatory factor analysis. Pada studi ini yang terlibat itu adalah sebanyak 432 orang mahasiswa dan siswa dengan rentang umur, ini mahasiswa ya, mahasiswa. Studi 3 ini melibatkan mahasiswa dengan rentang siswa ada juga beberapa ya, dengan rentang umur 17 sampai 25 tahun dan dengan rata-rata 21 tahun. Pembagian skala ini karena ingin waktu agak telat gitu, terus dilakukan pembagian dengan menggunakan online dan offline untuk mengejar waktu yang semakin mepet ya. Terus melakukan analisis data. Hasilnya, dimensi yang didapatkan itu memiliki nilai fit yang bagus, nilai QFI, TLI, MFI, dan GFI semuanya di atas 0,9 dengan standar dengan standar fitnya itu adalah di atas 0,9. Jadi semua nilai fit tersebut sudah tercapai ya. Sedangkan SRMR ini nilainya dari rentang 0,05 sampai 0,08 ya. Jadi besar dari 0,05 dan kecil dari 0,08. Sedangkan model ini SRMR-nya sebanyak 0,06, artinya udah mencapai ya kriteria fit. Sedangkan untuk estimasi atau faktor loadingnya sendiri juga sudah tinggi-tinggi ya. Ada satu item yang memiliki faktor loading yang cukup rendah 0,4 ya. Ada satu item lagi 0,5. Selebih itu ada beberapa yang 0,4 ya. Selebih itu itemnya memiliki faktor loading yang lebih bagus, terus signifikan ya. Nilai signifikannya juga semuanya di bawah 0,01. Sehingga bisa dilihat item-item tersebut faktor loadingnya signifikan. Jadi itu tahap proses penelitian yang sudah saya lakukan. Terus tahapan yang saya lakukan sekarang itu adalah membuat discussion ya. Baru saya menyelesaikan 30%. Baru kemarin beberapa hari yang lalu saya selesai analisis untuk studi 3. Untuk tahapan selanjutnya saya akan menyelesaikan artikel ya, terutama di discussion ini, dan referensi ya, nanti juga akan segera melakukan publikasi. Terus kendala yang saya temukan di dalam penelitian ini itu adalah menemukan expert, karena sulit ya untuk mencari teman-teman yang expert di bidang bahasa, karena belum banyak kenal gitu, sehingga saya sedikit lama di sana kemarin. Setelah itu dalam pengambilan data, terutama di online, itu terkadang juga agak lama ya untuk mengumpul datanya. Makanya di studi 3 tadi saya lebih mengombine ya, ada yang membagi online, ada yang
offline sehingga data lebih cepat terkumpul. Mungkin seperti itu laporan dari saya terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Jika kata-kata yang salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.